Sagung Hitamati Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya duduk sendiri. Biasanya banyak teman yang menemani, tapi kali ini saya sedang sendiri. Di malam hari ini saya hanya bertemankan dengan sang sepi dan suara hewan-hewan yang berbunyi. Semuanya bertasbih, memuji kepada Sang Yang Maha Pencipta. Mumpung kita masih diberi kesempatan, nyawa ini masih singgah di dalam raga kita, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Sang Yang Maha Pencipta yang menggenggam jiwa kita ini. Karena sesungguhnya kita tidak tahu sampai kapan kita berdiam di jasad ini. Pesan dari guru-guru yang selalu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita selalu diam, bukan berarti diam tidak bicara, tapi di dalam kediaman kita itu adalah selalu meneliti, koreksi diri, introspeksi, khususnya di malam hari. Ketika dari pagi sampai sore hari kita teliti perbuatan apa-apa saja yang kita lakukan, dan setelah malam hari menjelang tidur barulah kita ingat-ingat kembali apa dari kejadian bangun tidur sampai mau tidur tadi yang kita lakukan. Teliti dan meneliti apa kesalahan saja yang kita lakukan, baik itu yang disadari ataupun yang tidak disadari. Karena dengan pemikiran, dengan rasa kita ini terkadang selalu tercampuri dengan hal-hal yang sifatnya tidak baik. Kenapa? Yang namanya akal itu selalu bergerak, memberiakan sebuah pemikiran-pemikiran yang terkadang malah jauh dengan Tuhan. Sementara sang rasa ini harusnya merasakan rasa Tuhan, tetapi kadang malah menjauh dari Tuhan itu tadi. Guru berpesan sebaik-baiknya tempat ialah kembali. Makna kembali adalah bukan berarti kita mati, tidak. Kalau secara zahiriyah, manusia kembali itu yaitu adalah meninggal atau mati menghadap Tuhannya. Tapi kalau secara batiniah, yang dimaksud dengan orang kembali itu adalah kembali kepada persaksian kita sebagai umat manusia. Karena manusia itu dibekali oleh syahadat, yaitu kesaksian terhadap Tuhannya, kesaksian kepada utusannya. Dengan bagaimana caranya? Contoh saat ini banyak terjadi fenomena alam, bencana di mana-mana, entah itu gunung meletus, entah itu gempa, entah itu nanti tsunami atau apa. Dan fenomena alam ini akan selalu berganti-ganti, akan terus terjadi. Cuman kita tidak mengetahuinya, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya dan yang memperjalankannya. Kita sebagai titah manusia hanya untuk menyaksikan saja. Dengan apa menyaksikan semua itu? Yaitu dengan syahadat kita dan salawat kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menunjukkan kebesarannya kepada umatnya.
Jadi ketika bencana itu datang, kita harus segera bersyahadat dan bersolawat. Kita kembali kepada Allah dengan memuji asma Allah yang maha pencipta, maha segala-galanya. Jadi sekali lagi saya katakan, sebaik-baik tempat ialah kembali, bukan berarti kita mati. Karena apa? Orang meninggal itu belum tentu mendapat sebuah tempat kembali yang baik. Karena apa? Karena laku di dalam kita mengemban raga ini itu adalah ujian, apakah nanti selamat atau tidak. Kita diberi oleh akal, oleh nafsu kita, mampukah mengendalikan jasad kita ini untuk nantinya kembali dengan keadaan yang baik. Karena manusia itu banyak ujiannya, banyak rintangannya, banyak godaannya. Tergantung bagaimana kita mengolah cipta rasa karsa ini untuk selalu bertetap kepada Allah. Karena kita sebagai makhluk Allah, terutama kita manusia ini, kita sering lupa, sering meninggalkan, sering menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesibukan-kesibukan dunia. Maka dari itu disinilah guru berpesan, sebaik-baik tempat ialah kembali kepada Tuhannya. Maka ketika kita berbuat apa saja, segera ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya kembali. Selalu berzikir. Dengan sholat 5 waktu ini kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi ketika kita sedang tidak melakukan sholat ragawi ini, bagaimana cara kita untuk selalu istiqomah? Tidak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keluar masuk napas kita. Maka ketika malam hari sebelum tidur, hendaklah kita setelah sholat malam, sholat lail itu sholat 2 rakaat, sholat sunnah malam, kita berdiam diri dalam keadaan kosong, duduk bertafakur, bertakarub dengan Allah sampai tertidur. Nah, ketika kita duduk sambil semedi atau tafakur sampai tertidur, disitulah nanti energi ilahiyah, energi dari Tuhan akan mengisi kekosongan kita. Karena kita sudah melepaskan daya kekuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah menyerahkan segalanya, sudah memasrahkan segalanya. Dan kita harus mempunyai sebuah keyakinan untuk memperjalankan diri di dalam kerohanian kita. Dengan kita selalu meneliti keadaan kita pribadi, tanpa kita harus meneliti orang lain. Kalau kita meneliti orang lain, kita namanya keluar dari diri, kita menjauh dari ilahi. Maka dari itu, kalau kita punya pemikiran seperti itu, kita harus segera kembali kepada jati diri kita. Lebih baik kita membaca diri kita sendiri daripada membaca orang lain. Lebih baik kita terus mengkaji diri, dan nantinya kita akan dipenuhi dengan tata krama budi pekerti, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang welas asih bagi sesama. Kita akan mengedepankan rasa welas asih kepada sesama tanpa memandang apa kasta dan golongannya. Karena apa? Dengan berdiam diri, kembali ke alam kosong, kita dicas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mempunyai sifat-sifat yang baik di dalam diri kita, sehingga kita melakukan hubungan pada sesama makhluk tentunya akan terjalin dengan harmonis. Seperti itu. Baik kita melihat suasana kejadian yang tidak mengenakan, tidak mengasihkan, ataupun bahkan itu menyenangkan dan mengasihkan, tetap sama. Karena kita sudah melakukan pandangan secara sempurna. Kita sudah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya itu dengan penuh sempurna. Maka beruntunglah kita yang selalu dikondisikan dalam
peran-peran yang baik. Semuanya adalah gerak Allah. Dan Allah memberi perangkat kita akal, nafsu, jasad. Allah sudah memasrahkan semuanya kepada kita, tergantung bagaimana kita mengolah akal dan jasad ini, mengolah nafsu ini, mau diarahkan kemana. Hidup adalah pilihan. Kalau kita selalu belajar bertata krama budi pekerti, maka sudah tentunya tingkah laku kita juga akan dalam keadaan terpuji. Tapi kalau kita menuruti angan hawa nafsu kita, raga kita akan selalu berbuat kezoliman, zolim pada diri sendiri dan zolim kepada yang lainnya. Saya juga masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar pada guru-guru saya. Tentunya saya minta maaf kalau kata-kata saya ini tidak enak di hati saudara yang mendengarkannya. Tapi manakala ucapan saya ini bisa menjadikan sebuah panutan bagi Anda, silakan jalankan. Sekali lagi saya mohon maaf. Cukup sekian dulu, kita lanjut lain kali. Terima kasih. Semoga Anda selalu diberi kemuliaan di dunia dan akhirat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saksikanlah bencana-bencana yang datang ini dengan syahadatmu dan selawatmu. Terima kasih. Sagung itu mati. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.